Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa mulana Muhammadin alladzi qad hamana minal zulumati ilan nur wa ila suratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tak mampu kita untuk menghitungnya satu persatu. Nikmat yang paling agung bagi kita sebagai orang yang beriman, bagi kita seorang muslim adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita telah dipertemukan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita telah dipertemukan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang selanjutnya yang patut kita syukuri adalah kita dilahirkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai budaya, dan berbagai bahasa. Akan tetapi kita mampu bersatu dalam Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu sudah sepantasnya kita menjaga Al-Muwafaq Al-Azim yang didirikan oleh para ulama-ulama kita, yang didirikan oleh para tokoh nasionalis kita dalam mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Arab, bangsa Arab sudah seperti yang kita ketahui bahwasannya terdiri dari hanya satu bahasa, hanya satu bangsa. Akan tetapi mereka bersepakat untuk berdiri dari berbagai negara. Akan tetapi di Indonesia ini kita terdiri dari beribu-ribu bahasa, bangsa, dan bahkan bahasa mampu bersepakat untuk mendirikan satu bangsa, satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu kita harus menjaganya, kesepakatan yang telah didirikan oleh para tokoh-tokoh kita, agar tidak terpecah belah, agar umat ini merasa aman, nyaman, dan tentram berada di negara Indonesia ini. Yang kedua kalinya, selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita mampu mengikuti jejak-jejak Rasulullah, ittiba Nabi Muhammad SAW, sehingga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sedikit dari hadis Nabi Muhammad SAW, yakni yang berkaitan dengan silaturrahim. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Perlu diketahui bahwasannya mungkin kami beranggapan, kita semua beranggapan bahwasannya rezeki hanyalah bergantung pada material saja, bergantung pada harta saja, bergantung pada kekayaan saja. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasannya rezeki yang agung, rezeki yang paling utama adalah kita diberikan nikmat iman dan Islam. Apakah salah kita beranggapan bahwa rezeki itu adalah material, rezeki itu adalah kekayaan? Tentu tidak. Akan tetapi itu bukanlah prioritas bagi kita sebagai orang yang beriman. Berkaitan dengan rezeki, jamaah yang berbahagia, bahwasannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam tingkatan rezeki berbeda-beda. Ada yang diberi kemudahan dalam mencarinya, ada yang diberikan sedikit kesulitan dalam mencarinya. Sekedar perumpamaan saja,
Orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan ada satu orang itu ingin memanen singkong, mencabut singkong. Pohon singkong tersebut dicabut oleh satu orang, dengan mudahnya diangkatnya, dan singkongnya itu alhamdulillah banyak sekali. Dan lainnya ada beberapa orang, perumpamaan selanjutnya yaitu ada beberapa orang yang ingin memanen singkong. Satu orang tidak kuat, dua orang tidak kuat, tiga orang. Mereka mencari teman untuk mengambil singkong tersebut. Akan tetapi betapa kuatnya pohon singkong tersebut sehingga dicabutnya, malah singkong-singkong tersebut tidak ada yang ikut ke atas. Itulah perumpamaan rezeki bagi kita. Ada lagi perumpamaan satu kali lagi. Ada seorang ibu-ibu melahirkan. Misalnya memiliki bayi yang beratnya 10 kilo. Akan tetapi dengan mudahnya ibu itu melahirkan hanya dengan 15 menit saja. Kan tapi berbeda dengan perumpamaan selanjutnya. Ada seorang ibu-ibu melahirkan, bahkan 1 hari 1 malam belum lahir bayinya. Padahal setelah lahir bayinya beratnya hanya 7 on. Itu hanya perumpamaan bagi kita yang berkaitan dengan rezeki. Untuk selanjutnya, jamaah hikmah Jumat yang berbahagia, kembali lagi ke falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Apabila kita ingin dimudahkan rezeki kita, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan silaturahim, sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, sebaik apapun amal kita, apabila kita berani untuk memutus tali silaturahim, berani memutuskan hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara di sekeliling kita, maka ancamannya adalah la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man qati', orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim mesti di dalam hatinya tersimpan kebencian, kedengkian, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Perlu diketahui jamaah sekalian bahwasannya ketika kita menyimpan penyakit-penyakit tersebut, tentu itu tidak sangat mengenakan bagi kita. Sumpek rasanya di dada ini, tidak nyaman. Untuk selanjutnya, apabila kita bertetangga, istilahnya dalam Jawanya adalah berserawung dengan tetangga kita, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kelapang dada, penuh dengan pemaaf, maka hidup ini akan terasa indah, hidup ini akan terasa nyaman. Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi yang maksum, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah membenci siapapun. Rasulullah selalu memaafkan siapapun yang menyakitinya, yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah kisah yang sudah masyhur, bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW dakwah di Makkah, ketika Rasulullah berdakwah, ada orang yang melemparinya dengan kotoran onta. Akan tetapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Selanjutnya ketika Rasulullah lewat di lain hari, maka Rasulullah dilempari kotoran onta lagi oleh orang tersebut. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Pada hari berikutnya dan selanjutnya, maka pada saat Rasulullah Muhammad SAW melewati suatu jalan yang biasanya dilempari kotoran onta oleh orang tersebut, maka pada hari itu Rasulullah tidak dilempari kotoran onta oleh orang tersebut. Lantas Rasulullah Muhammad SAW menanyakan kepada para sahabatnya, di mana orang yang sering melempari kotoran onta tersebut? Maka para sahabat menjawab, dia sedang jatuh sakit ya Rasulullah. Sungguh mulia akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar orang yang sering menyakitinya, orang yang sering melemparinya dengan kotoran onta itu sakit, maka Rasulullah langsung bergegas untuk menjenguknya. Singkat cerita, ketika Rasulullah Muhammad SAW menjenguknya, orang kafir Quraisy tersebut langsung beriman, langsung bersyahadat
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena semua saudara-saudaranya, semua teman-teman dekatnya belum ada yang menjenguknya ketika ia sakit. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW orang pertama kali yang menjenguknya, meskipun tiap hari Rasulullah Muhammad SAW dilempari dengan kotoran onta tersebut. Kisah selanjutnya, jamaah hikmah Jumat yang berbahagia. Sungguh mulia akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW ketika di Madinah yakni memiliki kebiasaan yang sangat luar biasa, yakni Rasulullah Muhammad SAW selalu memberikan makan kepada orang Yahudi yang sudah tua, yang sudah tidak bisa berjalan, dan orang tersebut mengalami kebutaan. Rasulullah tiap hari memberikan makan terhadap orang Yahudi tersebut. Singkat cerita, setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai putriku Aisyah, amalan apa yang sudah dikerjakan Rasulullah akan tetapi saya belum melakukannya?" Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah memiliki kebiasaan yakni memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta, orang Yahudi yang sudah tua, yang biasanya berada di sebelah sana. Lalu Sayyidina Abu Bakar pada keesokan harinya langsung ingin mengikuti Rasulullah, ittiba Rasulullah, yakni ingin meladani akhlak Nabi Muhammad SAW dengan cara memberikan makanan terhadap orang Yahudi tersebut. Singkat cerita, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan makanan kepada orang Yahudi tersebut, dalam sekali suapan pertama, maka orang Yahudi tersebut langsung memuntahkan makanan tersebut. Karena apa? Karena tidak seperti biasanya. Orang Yahudi bertanya, "Engkau siapa? Engkau bukan orang yang setiap hari memberiku makan." Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Saya adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah Muhammad SAW." Orang Yahudi bertanya, "Di manakah orang yang setiap hari menyuapi saya?" Abu Bakar menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat. Singkat cerita, karena tiap hari ketika orang Yahudi disuapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu menyebutkan Muhammad kadzab, Muhammad kadzab, Muhammad itu pembohong. Orang Yahudi tersebut tidak tahu bahwasanya orang yang memberi makan setiap hari adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar itu, maka orang Yahudi langsung menangis sejadi-jadinya dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW, karena misinya adalah untuk rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam ini. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah silman qata'aka, sambunglah tali silaturahim yang telah terputus. Apabila kita berbuat baik terhadap orang yang sudah berbuat pada kita, itu adalah hal yang wajar. Akan tapi kalau kita mampu berbuat baik terhadap orang yang telah menyakiti kita, itu adalah yang baru, yang sangat luar biasa. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang dapat menyambung tali silaturahim, sehingga kita semua kelak dapat berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah pada suatu saat nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah menyuruh ainal mutahaqquna bil jalali, di mana orang-orang yang semasa hidupnya di dunia penuh dengan kasih sayang. Maka orang-orang yang semasa hidupnya penuh kasih sayang mendengar seruan tersebut, maka akan dikumpulkan dengan bersama Nabi Muhammad SAW menuju Telaga Al-Kautsar. Dan setelah itu akan dimasukkan bersama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi orang yang semasa hidupnya di dunia ini penuh dengan kebencian, tidak saling memaafkan, maka orang tersebut tidak mendengar seruan dari Allah, tidak melihat rombongan-rombongan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang selamat, umat yang semasa hidup di dunia ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan terhadap sesamanya, sehingga kita dapat selamat di dunia dan di akhirat kelak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan untuk seluruh jamaah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.